Nah, untuk yang di tahun sekarang karena udah ada informasi masuk di kalangan sekarang gitu, lebih condong ke nomor urut berapa nih? Kalau aku tuh lebih ke Prabowo sih. Soalnya wakilnya Gibran. Gibran tuh notabene-nya kan seorang pemuda juga kan. Mungkin kalau misalnya Prabowo sama si Gibran itu berkolaborasi kan bisa menyatukan apa namanya masa depan dan masa lalu. Nah gitu. Orang anak muda kan dia independentnya kan kayak lebih mikirnya lebih maju gitu. Iya. Nah kalau Prabowo kan yang lebih lalu-lalu gitu. Misalnya disatukan kan, insya Allah ya bisalah gitu. Soalnya juga kan pendukungnya juga itu kan, apalagi Jokowi sekarang kan lebih pro ke Prabowo. Gitu. Soalnya kalau saya kayak mikir Jokowi juga itu, Ganjar. Yeah. Nah Ganjar nggak sukanya tuh dari partainya aja sih. Nah, gitu. Oke, pertanyaan mulai. Halo, selamat sore semuanya. Balik lagi di podcast Ngalor Ngidul bareng gue Ajar Jauhari. Kebetulan nih di sore kali ini kita kedatangan tamu, salah satu teman kita. Langsung aja ya, kita sambut Eko Saputro. Sebelum masuk ke topik, ini udah ada beberapa pertanyaan yang bakal ditanyain mengenai apa aja kehidupan seorang Eko Saputro gitu. Sebelum ke pertanyaan, boleh dijelasin dulu kok asal dari mana nih Eko Saputro nih? Dan sedang sibuk apa nih hari ini nih? Ya, selamat sore. Saya asalnya dari Palembang, asli Palembang. Mbah saya itu kakek, nenek asli Banyumas sama Solo, asli penduduk Sumatera Selatan lah, Palembang. Asli penduduk Sumatera Selatan berarti ya, Palembang. Iya. Sekarang kan lagi di Jogja nih. Posisinya sedang sibuk apa nih? Sedang sibuk bekerja kah, kuliah kah, atau apakah? Ya, full rebahan sih. Full lebahan. Full rebahan di asrama. Berarti belum ada kegiatan nih? Kalau ada loka-loka, ada yang ngajak ke sini ke situ ya ikut-ngikut aja sih. Freelance lah ya? Ya, freelance. Bisa dibilang. Nah, untuk seorang Eko Saputro sendiri nih, memiliki cita-cita enggak atau apa sih yang diinginkan gitu dengan kondisi sekarang gitu yang masih mungkin pendidikan, belum ada kerjaan sama sekali gitu. Ada cita-cita apa ataupun ada keinginan apa gitu dari seorang Eko Saputro? Mungkin sih sementara ini ya belum kepikiran sih untuk nyari kerjaan atau gimana gitu. Mungkin lebih mau fokus ke lulusan dulu lah gitu. Fokus ke lulusan dulu. Kalau udah sempro atau gimana gitu, bisa nyantai dikit gitu. Bisa nyari kerjaan lah atau ngikut-ngikut ngecob foto gitu, fotografer. Berarti untuk pencapaiannya sendiri nih dari seorang Eko tuh lebih ke ingin sempro dulu lah gitu. Lulus pendidikan dulu lah gitu. Lulus pendidikan dulu. Baru memulai karir gitu. Oke. Untuk pengalaman selama pendidikan nih, dulu kalau boleh tahu nih, SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana gitu? Saya itu lulusan SD tahun 2014. Habis lulus itu kan dari 4 SD ya. Itu awalnya udah cita-cita pengen mondok. Cita pengen mondok. Terus mondoknya ya deket-deket rumah situ aja sih. Pondoknya ada lah pondoknya gitu. Terus ada kabar kalau pondok itu tuh lebih mentingin orang asli sana, orang dusun gitulah bahasanya. Kalau otomatis kayak orang imigrasi kayak kita orang Jawa itu kayak dikucilin gitu. Nah, habis itu nggak jadi mondok di daerahku, terus ditawarin lagi ke Curup. Nah, di situ yang nggak setuju malah kakekku. Soalnya takut beda aliran lah gitu kaldunya. Soalnya mbakku kan NU tulen banget gitu loh. Kental NU-nya. Ya. Terus habis itu kakekku sowan ke kiai, namanya Pak Kiai Haji Muntaha. Dia itu nawarin suruh mondok di Kediri, pondok Ploso Kediri gitu. Nah, awalnya sih kayak bapak ibu nggak nyetujuin karena jauh gitu. Soalnya aku posisi itu juga anak tunggal Mas Ian. Nah gitu.
Habis itu eh, dikasih nasihat, kasih masukan sama kakek, akhirnya ya berangkat juga sih. Lulus SD tahun 2014 langsung berangkat ke Kediri. Nah, Jawa Timur lah ya. Jawa Timur, Kediri. Di situ saya nempuh pendidikan 4 tahun. 4 tahun, mulai kelas 1 SMP sampai kelas 1 SMA. Habis itu ya gimana lah ya, pondoknya itu pondok yang santrinya metabilitas itu banyak banget santrinya gitu. Otomatis kayak ketemu kiai aja itu susah. Terus akhirnya pengen mondok pindah lah gitu. Otomatis kayak bapakku itu ya nggak apa-apa pindah biar nggak terlalu fanatik banget gitu loh tentang pesantren. Soalnya kan setiap pesantren itu kan beda-beda pendapat, tapi kan tujuannya tetap sama gitu kan. Nah, akhirnya ya pindah ke Banyuwangi. Lah pindah ke Banyuwangi kok di sana cuma sekolahnya adanya SMK. Nah, SMK. Otomatis ya aku pindah sana ngelanjutin sekolah formal, aku ngulangin kelas 1 lagi. Soalnya kan awalnya aku SMA, pindah ke SMK kan udah beda kurikulum, udah beda pembelajaran. Menempuh di sana selama 3 tahun lah. Gitu. Dengan pendidikan yang notabene kebanyakannya di pondok berarti ya? Di pondok. Karena kita udah gali nih lebih dalam mengenai latar belakang pendidikan dan segala macamnya, asalnya dari mana. Kita juga bahas di segmen ini ada pembahasan mengenai isu politik nih. Karena notabene-nya kebanyakannya mondok, mungkin kan terpaku di salah satu salah satu calon terpilih gitu, seperti siapa lah mungkin nanti bisa dijelasin. Nah, kan di tahun kemarin, di tahun pemilihan sebelum tahun sekarang tuh ada 2 capres nih, Jokowi dan juga Prabowo. Di tahun sekarang, di tahun depan lah ya, ada 3 calon cawapres. Tuh. Sebelum kita bahas ke yang tahun sekarang, kita bahas dulu ke yang tahun dulu. Di 2019. 2019 dukung siapa? Jujur sih, mulai 2019, sebelumnya juga 2014 itu aku ya dukungnya Jokowi gitu. Soalnya ya keluarga juga itu dukungnya Jokowi juga. Orangnya juga merakyat gitu. Tapi ya kurang update sih, soalnya kan dari posisi itu aku di pesantren, nggak megang HP, jadi ketinggalan info gitu. Jadi ya ngikut aja lah presidennya ini ya, taunya ini gitu. Oh iya. Berarti karena keterbatasan informasi mungkin ya. Keterbatasan informasi juga sih. Nah di tahun sekarang karena masa jabatan Jokowi udah 2 periode, otomatis kan tidak bisa mencalonkannya lagi nih. Di tahun sekarang aku ada 3 baca pres nih. Ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto nih. Dari 3 calon tersebut, Caimin yang 1. Caimin. Nah, dari 3 calon tersebut, siapa yang memungkinkan gitu? Ada kemungkinan besar menang gitu. Sekarang kan posisi udah bisa pegang HP nih, digital udah semuanya masuk nih, informasi semuanya dapat lah gitu. Berbeda dengan dulu di 2019 dengan kekurangan informasi nih. Nah, untuk yang di tahun sekarang karena udah ada informasi masuk di kalangan sekarang gitu, lebih condong ke nomor urut berapa nih? Kalau aku tuh lebih ke Prabowo sih. Soalnya wakilnya Gibran. Gibran ku metabenetnya kan seorang pemuda juga kan. Mungkin kalau misalnya Prabowo sama si Gibran itu berkolaborasi kan bisa menyatukan masa depan dan masa lalu. Nah gitu. Orang anak muda kan dia independentnya kan kayak lebih mikirnya lebih maju gitu. Nah kalau Prabowo kan yang lebih lalu-lalu gitu. Misalnya disatukan kan insya Allah ya bisalah gitu. Soalnya juga kan pendukungnya juga itu kan apalagi Jokowi sekarang kan lebih pro ke Prabowo gitu. Soalnya kalau saya kayak mikir Jokowi juga itu Ganjar. Nah Ganjar nggak sukanya itu dari partainya aja sih. Nah dengan latar belakangnya lah ya. Banteng. Oke. Jangan terlalu banyak biar nggak terlalu panas mengenai pembahasan tersebut gitu. Sekarang kita putar balik lagi. Yang tadi bahas politik, sekarang kita bahas asmara. Jadi seorang Eko Saputro ini hubungan asmaranya seperti apa gitu? Aduh, masa harus disebutin ya? Terserah, jelasin semaunya aja, seterbukanya aja gitu. Ya, gimana ya? Aku awal asmara itu udah dari SD. Di SD udah macengan ya? Ya, dari SD itu ya gimana ya?
ya nggak tahu tentang percintaan gitu loh. Yang nyukain pertama itu kakak kelas, aku masih kelas 5 SD. Iya. Nah, yang ceweknya itu masih udah kelas 6 SD gitu. Ya awalnya itu dia ngasih surat, dari zaman dulu kan itu kan ngasih surat gitu loh kan. Ya, ngasih surat katanya minta gini jadi kayak gini gitu. Oke, aku nemuin yang nyain juga gitu loh. Ya nggak tahu apa-apa lah gitu. Terus si ceweknya juga minta ketemuan, aku nggak paham apa-apa gitu loh. Jadi yang penting ada Eko CS cinta sama lah bahasanya gitu. Ceweknya ini namanya gitu. Ya terus udah lulus SD, aku ya free gitu loh. Habis itu udah ke pondok juga, pesantren. Itu mulai SMP kelas 1 sampai kelas 2 itu no percintaan. Bolos. Setiap pelajaran penjaskes mesti ke PS-an gitu. Mulai ke asrama cinta asmara itu pas kelas 3. Pas kelas 3 SMA baru mulai kelas lagi. Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP malah. Kelas 3 SMP gitu. Cuma bertahan selama 1 semester aja sih. Semester genap gitu. Orang kan ada peribahasa kayak gini. Pendidikan paling nikmat, perjalanan hidup paling nikmat, proses yang paling kita nikmati adalah masa-masa SMA. Iya. Nah, saya juga sama. Iya. Mengenai hubungan asmara tuh paling lama di SMA. Iya. Sampai 2 tahunan lebih kayaknya. Cuman kan sudah pernah saya jelaskan itu mengenai hubungan saya. Dari seorang Eko nih, di masa-masa SMA-nya nih, hubungan asmaranya seperti apa? Gimana ya? Aku tuh zaman SMA itu udah kayak dicap playboy. Nah, gitu kan. Soalnya mulai kelas 1 sampai kelas 3 itu ganti-ganti, 1 tahun ganti terus. Nah, gitu. Ya, apalagi kehidupan di pesantren juga. Jadi ya keterbatasan lah gitu. Ya biasalah kalau di pesantren ketahuan pacaran kan gimana gitu kan. Kelas 1 sama ini, kelas 2 sama ini, kelas 3 sama ini. Udah gitu. Kita ganti terus. Dengan posisi di pesantren, hubungannya tuh hubungan seperti apa gitu? Soalnya aku di hubungan tuh di SMA kan di Man 1 lah gitu, dengan kondisi sekolah yang bebas gitu. Otomatis menjalani hubungan dengan sangat normal lah gitu. Cuman dengan notabene anak pondok nih, pacarannya anak pondok tuh kayak gimana nih? Ya. Apakah enggak lah. Mungkin ya ketemu di sekolah aja gitu. Kita masuk di sekolah. Soalnya tuh pacarku kelas 1, mantanku ya, kelas 1 sama kelas 2 SMA itu dia kakak kelas. Kakak kelas aslinya barenganku. Lulusan angkatan 20, tapi aku lulusnya tahun ini, tahun sesudahnya itu, 21-an. Nah, gitu. Ya, pacarannya normal aja sih. Ya ketemu pas di sekolahan aja lah. Mungkin di kelas dia suka nonton lah. Ya aku nemenin gitu aja sih. Hubungan di pondok itu seperti itu berarti ya? Apalagi kan saking terkenalnya aku playboy itu ya banyak pihak yang nggak suka gitu loh. Ada yang lapor ke pondok gitu. Aku udah ya jangan diomongin lah ya. Udah digundul 2 kali. Dia apa? Gundul 2 kali. Oh, takjir. Oh. Kalau ketahuan digundul. Ah iya jelas itu. Oh, di pondok kayak gitu. Aku belum pernah digundul lagi soalnya bebas ya. Gitu. Oke lah, susah lah paham. Mengenai hubungan yang ada di masa-masa SMA. Iya, gitu. Dengan sekarang nih, di masa-masa kuliah, apakah sama seperti masa SMA atau berbeda? Gimana ya? Awal masuk itu ya mungkin sampai sekarang itu ya aku masih ngerasa lah ada yang nggak suka gitu sama kepribadianku gitu. Apa aku ya emang lah aku playboy mungkin. Tapi kan nggak selamanya gitu loh. Setiap orang kan mesti berubah. Mungkin penilaian mereka ya cuma gitu-gitu aja gitu. Paling ya cewek yang udah paham sifatku banget gitu ya dia ya fair aja gitu loh. Ya sekarang aku deket sama anak ya seangkatan juga sekarang ya yes, kayak gitulah dia yang diprovokatori. Kalau Eko orangnya kayak gini ya namanya masa lalu juga kan ya, masa harus dilibatkan terus gitu kan. Ya yes nggak tahu lah ya, mungkin jalani aja, mungkin biar waktu aja yang menjawab semuanya. Bisa dibilang lebih susah ya, membangun kepercayaan orang itu susah kan ya. Nah ya itulah intinya. Soalnya kita mau buktiin ya gimana ya, dia mandangnya kan dari masa lalu nggak sekarang gitu loh. Ya mungkin mereka takut lah temennya disakiti atau gimana gitu. Oke, paham.
Iya, gitulah. Dengan hubungan asmara, dengan latar belakang, dengan pemahaman politik, oke udah ada gambaran lah gitu. Dengan latar belakang pendidikan. Sekarang untuk cita-citanya sendiri nih, ada cita-cita pekerjaan ataupun usaha apa gitu. Seorang Eko tuh ingin bercita-cita menjadi apa gitu. Kalau cita-cita ya, yang lebih utama itu banggain kedua orang tua kan. Itu mah keinginan semua orang. Iya. Cita-cita tuh lebih ke karir, Lebih ke pekerjaan Gini. apa? Rencanaku itu kan ya awalnya itu aku udah bilang sama ibu kalau misalnya telat gimana gitu loh. Soalnya ibu ya alah nggak usah, harus cepat-cepat mumpung orang tua sempat biayain. Nanti kalau udah lulus mau lanjut S2 ya silakan, atau mau nyari kerjaan silakan gitu. Ya mungkin habis lulus ini lebih pengen kerja ke media-media lah. Di sana tuh ada namanya Kominfo. Nah itu mungkin daftar ke situ lah. Berkarir di bidang Kominfo lah ya. Kominfo. Dan di lain itu juga ya pengen berkarir di fotografi juga, fotografer gitu. Dan lagi neken-nekenin. Oke, paham. Sekarang nih pertanyaan terakhir nih, seorang Eko tuh 5 tahun ke depan ingin menjadi apa gitu? Dengan sekarang lah pendidikan tahu berapa tahun lagi gitu, 5 tahun ke depan tuh ingin udah berumah tangga kah atau ingin udah mempunyai usaha apa gitu? Gini, pesannya orang tua aku gini, habis lulus itu jangan nikah dulu. Lebih matengin cari kerjaan dulu, perekonomian dulu lah ya. Perekonomian dulu gitu. Masalah jodoh, masalah rumah itu udah orang tua bahasanya gitu. Aku pokoknya harus nikah udah ada pekerjaan yang tetap gitu loh. Jadi cita-citaku gini, kalau udah lulus ya nyari kerjaan nggak cuma Kominfo, nggak cuma fotografer doang. Mungkin ada lowongan sini ya tak ikutin gitu. Jadi kalau bisa ya satu atau 2 pekerjaan atau 3 lah gitu. Kalau misalnya penghasilannya ya umumnya honornya 1,5 juta, misalnya 1 bulan tuh digabungin kan ya 5 juta kan udah dapet gitu. Bisa ditabung sisanya. Mungkin habis lulus ini ya lebih 3 tahun atau 2 tahun lebih matengin karir dulu baru nikah. Oke. Makasih lah, udah lumayan nih. Dari beberapa pertanyaan yang diajuin bisa menjawab dengan baik gitu. Kesimpulannya yang bisa diambil dari seorang Eko itu adalah hubungan asmaranya, lo udah ada bayangan, wawasan politiknya, latar belakang pendidikannya gitu segala macam. Intinya dalam menjadi seorang manusia itu harus lebih baik dari sebelumnya lah gitu. Mau itu dalam hubungan asmara, mau itu dalam pendidikan, mau itu dalam ilmu pengetahuan apapun. Iya, benar. Apalagi kita memiliki cita-cita yang besar gitu. Membanggakan lah, memberangkatkan haji orang tua dan segala macamnya gitu. Mungkin itu aja podcast kita malam ini, podcast Ngalor Ngidul bareng saya Jar Johari dan tamu kita Eko Saputra. See you, bye-bye. Berapa menit, Min?